Pagi trader, bagaimana kabarnya di awal minggu ini, yaitu tepatnya di hari Senin? Sudah entry kah pagi-pagi? Kalau saya masih ada entry yang tertinggal dan saya belum entry. Ini adalah entry saya yang tertinggal ketika news NFP maksudnya. NFP. N ya, jadi saya entry kemudian saya lupa memasang SL dan TP karena ada kesibukan. Nah, jadi langsung saja analisa saya adalah begini. Ada saja reject, maka langsung pindah ke TF bawahnya. Ada saja reject, langsung pindah ke TF bawahnya. Itu simpelnya. Kemudian, kita pindah H4. Apa yang terjadi di H4? Dan kenapa saya mendapatkan entry di sini? Nah, lalu di H4 ini tidak ada yang namanya stop. Momentum tidak ada, ekstrim pun tidak ada. Tetapi yang kita lihat di daily adalah reject. Reject menandakan tidak adanya kekuatan market. Nah, atau reject itu bisa juga kita katakan MHV. Nah, MHV adalah market hilang volume. Tetapi jika tidak ada yang namanya ekstrim, maka MHV itu tidak bisa kita katakan MHV. Nah, itu yang saya tahu dari Cikgu Oma. Lalu di sini saya melihat yang namanya tak ada stop, maka di sini saya tidak akan membaca di H4. Mengapa? Karena yang saya baca adalah di daily ada reject. Jika di H4 hanya ada yang namanya CSAK. Nah, jika di sini sudah ada CSAK, di area ini kita lihat di TF bawahnya lagi. Begitu caranya. Nah, kemudian di sini dia. Nah, ini adalah momentum. Maka di H4 tadi adalah valid yang namanya CSAK. Kita lihat di H4. Nah, jika ada CSAK, maka wajib ada momentum di TF bawahnya. Kita lihat di H1. Nah, di H1 membuat yang namanya full setup. Mana ada ekstrim, TP wajib, ekstrim, TP wajib, MHV, CS arah, CSAK, langsung momentum. Tak sempat yang namanya re-entry. Lalu re-entry itu ada di mana? Pasti di TF bawahnya lagi. Itu gunanya MTF. Kalau kita lihat di sini, ada tidak? Ada momentum re-entry. Momentum re-entry, seperti itulah. Kemudian saya melakukan entry ketika ada news di area ini. Mengapa saya lakukan ini? Karena di sini sudah ada CSAK. Meskipun di sini ada CSAK. Artinya ini CSAK, ini CSAK. Kita lihat di daily. CSAK yang ini kalau di H1. Nah, jika di H1 setelah ini terjadi, kemudian turun lalu membuat ekstrim. Tanda awal perjalanan mula berakhir. Lalu terjadi momentum lagi. Kemudian terjadi ekstrim. Momentum naik. Nah, area entry terbaik adalah antara mid BB dan top BB. Seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya news non pump payroll. Jadi saya melakukan entry di area ini karena di H4 saya melihat BB mendatar. BB mendatar, di sini tak ada momentum walaupun ini CSAK, tetapi BB mendatar, dan jika memang ini mau up, maka candle yang bull ini, candle bull ketiga ini wajib membuat momentum baru ada re-entry. Maka ini akan up. Tetapi di sini tidak melakukan yang namanya momentum. Maka saya melakukan sell. Karena ini saya tunggu close dulu, baru ada news. Nah, akhirnya di H1 kebetulan ada ekstrim,
saya entry ketika ada momentum. Mengapa begitu? Karena saya melihat pertama BB H4 mendatar. Kedua, close candle H4 yang candle ketiga tadi. Candle ketiga yang saya tunjuk ini 1, 2, 3 tidak mampu membuat momentum. Andai kata ini membuat momentum, jika BB masih mendatar, maka momentum itu tak ada kekuatan. Sesederhana itu saya membaca. Kemudian setelah H1 saya melihat ini adalah dari sini ekstrim. Ada MA keluar, ekstrim, ada reverse. Lalu momentum. Tetapi MA ini terus di luar. Maka saya akan ragu dengan momentum itu. Dan saya melihat di H4 juga. Lalu saya melihat M15. Nah, di M15 ini sudah berkali-kali membuat ekstrim. Ekstrim, P wajib. Ekstrim, P wajib. Ekstrim, P wajib. Itu maknanya kekuatan mula akan berakhir. Itu adalah signal. Maka saya melakukan sell lah di sini. Ketika apa? Ketika news, bukan sebelum news. Itulah gunanya kita memerlukan yang namanya informasi news. Maka saya download yang namanya MyFXbox. Itu juga membantu. Jadi seperti itulah cara analisa saya yang namanya di GBP USD. Kalau di EU sama juga di EU. Kalau di EU ini lebih jelas. Ada yang namanya momentum, lalu re-entry, kemudian tak mampu membuat momentum. Maka ini adalah stop MAV seperti itu. Walaupun di sini tidak ada ekstrim. Memang tak boleh kita sebut itu ekstrim, tetapi kita bisa sebut ini yang namanya reject, tak mampu membuat momentum. Kemudian ada CSAK, jika ada CSAK maka akan ada re-entry. Makanya saya tepat melakukan re-entry di sini. Kita memvalidkan re-entry di sini, maka di TF bawahnya kita lihat di hash 1. Nah, ternyata dia reject dan terbentur yang namanya EMA 50. Perhatikan EMA 50 tuh. Kemudian saya lihat di M15. Nah, ada yang namanya ekstrim. Nah, seperti itulah. Kita harus memang benar-benar paham yang namanya MTF. Bolak balik MTF. Kalau tidak, kita akan terjebak. Itu cara saya. Nah, ini hanya sekedar sharing. Ini video khusus memang untuk pembelajaran saya sendiri, untuk mengingat diri saya sendiri. Jika video ini memang bermanfaat, silahkan dikoreksi dan dipelajari kembali. Kita sama-sama belajar. Nah, jadi tidak ada maksud untuk mengajari, kita sama-sama belajar di sini, dan video yang saya buat adalah untuk dikoreksi. Oke trader, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar.